Dinas Sosial Pesisir Barat akan memperbaiki data penerima bansos. Ratusan penumpang KMP Naomi panik saat memasuki pelayaran pelabuhan Bakauheni. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Dinas Sosial Pesisir Barat akan memperbaiki data penerima bantuan sosial. Data diperbaiki karena temuan salah sasaran penerima bansos. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Meski pemerintah terus memverifikasi dan memvalidasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, faktanya penyaluran bansos bagi fakir miskin orang tidak mampu di lapangan masih saja salah sasaran. Di pesisir barat Lampung, sejumlah warga miskin masih banyak yang belum mendapatkan bansos. Di Kabupaten Pesisir Barat, penyaluran bansos tidak tepat sasaran atau dugaan inclusion error dan exclusion error telah ditemukan pada sejumlah kecamatan. Antara lain di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat Belimbing, dan Pekon Sukanegara serta Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur. Padahal, dalam program ini pemerintah membentuk pendamping PKH tingkat Pekon, tingkat kecamatan, bahkan sampai koordinator tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka diberi tanggung jawab untuk memverifikasi dan memvalidasi DTKS agar penerima bantuan tepat sasaran. Pendamping PKH di Pesisir Barat mengakui banyak menemui kendala saat melakukan verifikasi dan validasi data. Bahkan, pendamping tidak mengetahui jumlah warga miskin binaan yang terdaftar di DTKS karena data bersumber dari desa. Graduasi, kita ambil kebijakan sepihak kalau graduasi itu. Karena mestinya graduasi itu pendamping melaporkan ke Pekon, Pekon membuat suatu pernyataan gitu kan bahwa yang bersangkutan tidak layak lagi di DTKS dan harus dicoret dari penerima bantuan. Tapi karena banyak masalah di situ, kadang-kadang pendamping itu mengambil keputusan sendiri karena ini sudah jadi perbincangan masyarakat gitu kan. Akhirnya kita beranikan diri aja juga. Ada berapa banyak? Kalau pastinya kita nggak tahu ya, itu datanya dari desa. Jadi berapa total penerima bantuan PKH di Pagar Bukit? Totalnya 300, kemarin 366, terus kita tambah usulan graduasi sekitar 20 orang. Dugaan kinerja pendamping tidak maksimal mencuat saat Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat, Pidi Nuri, mengkritik bantuan yang salah sasaran. Bahkan, Pidi Nuri menduga jika data tidak diperbarui sejak 2013. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dinas Sosial Pesisir Barat akan memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemutakhiran data bertujuan agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan sosial. Oh ya, ponakan-ponakan nggak ada yang ikut di sini. Dinas Sosial akan meminta camat untuk memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial. Perbaikan data DTKS karena munculnya dugaan kasus inclusion error atau menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dan exclusion error atau tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Temuan di lapangan menunjukkan masih adanya salah sasaran penerima bantuan. Dinas akan meminta aparat Pekon mendata masyarakat yang masuk dalam FMOTM untuk diusulkan ke Kemensos agar masuk dalam DTKS, sehingga dapat dilakukan graduasi atau pergantian penerima. Validasi data.
Ya kalau masalah perdata ya tentu kami dengan tim tentunya, dan makanya kami nanti bukan nanti, malah hari ini kami mencoba membuat surat kepada camat untuk memerintahkan Pratin dalam rangka perpal ini ke depan itu sudah anggarkan baik itu selaku operator PEKON agar data dimaksud betul tepat sasaran. Nah pada saatnya nanti operator PEKON itu akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan TKSK dan SIKNJ yang ada di kabupaten. Jadi akan diperbaiki Pak ya? Akan diperbarui data penerima bantuan ini? Ya, melalui metode perpal. Di Kabupaten Pesisir Barat, penyaluran bansos tidak tepat sasaran atau dugaan inclusion error dan exclusion error telah ditemukan pada sejumlah kecamatan. Antara lain di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat, Belimbing, dan Pekon Sukanegara, serta Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemerintah terus memverifikasi dan memvalidasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, namun fakta di lapangan penyaluran bansos bagi fakir miskin orang tidak mampu masih saja salah sasaran. Di pesisir barat, penyaluran bansos tidak tepat sasaran ditemukan di sejumlah kecamatan. Selain Pekon Pagar Bukit, dugaan kesalahan penerimaan bantuan juga ditemukan di Pekon Sukanegara dan Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur. Di Dusun Siring Balak Bawah, Pekon Sukabanjar, ditemukan belasan rumah tangga penyandang masalah sosial yang tidak masuk DTKS. Siti Muslimah termasuk dalam keluarga penyandang OTM dan tinggal di rumah berdinding papan dan berlantaikan semen. Ia termasuk dalam penerima bantuan. Saya takut dimarah. Oh gitu? Iya. Mendingan saya diam ya. Takut saya kalau dimarah, mendingan diam saya Pak. Oh gitu. Gak mau ribet saya Pak. Sering dimarah-marah ya Bu kalau laporan? Pak, iya. Udahlah biarin, nggak didata ya nggak apa-apa. Mungkin belum nasib gitu aja. Nasib getir yang sama juga ditelan Manisa. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Ia berharap keluarganya akan masuk dalam data penerima bantuan. Kalau saya sih terserah yang itu aja yang ngasih. Terserah yang ngasih ya. Iya. Kalau ibu ngerasa berhak nggak? Ya, yang menilai aja gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau dikasih ya mau Pak. Kalau dikasih mau. Kondisi berbeda diterima Siti Nurjanah. Pedagang kain yang memiliki rumah 2 lantai ini menerima bantuan. Pemilik 2 mobil ini juga merupakan ketua kelompok PKH di Dusun Siring Balak. Ia mengakui masih ada sejumlah FM OTM yang belum kebagian bansos karena belum masuk DTKS. Ya ada sih, cuman ya udah dilaporin, tapi ya Ada berapa banyak? ya kurang tahu kalau banyaknya saya. Menurut ibu banyak nggak yang layak mengundurkan diri? Untuk digantikan sama yang lebih layak? Kebanyakan minim sih orangnya. Maksudnya? Ya kebanyakan minim karena memang kadang dilihat itu nggak bisa dilihat dari rumah. Hingga saat ini, pendamping PKH Pekon Sukabanjar belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasinya. Pendamping PKH tinggal di Bandar Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial, program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini diharapkan dapat membantu warga terdampak pandemi COVID-19. Di laman situs kemensos.go.id, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. PKH membuka akses keluarga miskin
terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencangkup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Besaran bantuan yang akan diterima per keluarga yang terdaftar akan berbeda-beda. Besaran bantuan PKH tergantung anggota dalam satu keluarga tersebut terdapat kategori apa saja. Bantuan akan disalurkan secara langsung kepada penerima melalui bank-bank yang termasuk dalam himpunan bank negara. Bantuan sosial ini diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dari bansos PKH. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Pertama, masuk dalam kategori keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Kedua, keluarga tersebut juga harus memiliki komponen anggota keluarga yang termasuk dalam daftar keluarga penerima bantuan, mulai dari ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, anak sekolah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan PKH, warga harus memiliki kartu perlindungan sosial. Apabila belum memiliki KPS, bisa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada RT RW lalu disampaikan ke kelurahan. Apabila memang layak mendapatkan dana bantuan, maka kepala desa akan melaporkan ke tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Setelah prosedur tersebut terpenuhi, bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Ratusan penumpang KMP Naomi panik saat memasuki pelayaran Pelabuhan Bakahuni. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ratusan penumpang KMP Naomi panik saat berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Kepanikan terjadi saat ada kendaraan terbakar saat pelayaran sedang berlangsung masuk alur Pelabuhan Bakahuni. Inilah video amatir yang memperlihatkan kepanikan ratusan penumpang kapal yang sedang menggunakan pelampung. Berdasarkan informasi, para penumpang tersebut berada di atas KMP Naomi yang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Kepanikan para penumpang itu dikarenakan adanya sebuah kendaraan truk box ekspedisi bernomor polisi B9258OXU yang terbakar. Truk box ekspedisi diduga terbakar akibat korsleting listrik saat pelayaran masuk alur Bakahuni. Beruntung kejadian yang berlangsung tidak sampai menimbulkan kebakaran yang besar. Penumpang panik karena melihat kepulan asap keluar dari dek bawah kapal. Kejadian tersebut langsung ditangani oleh pihak kapal menggunakan hidran yang ada di kapal. Api tidak sampai merambat ke kendaraan lain. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, hanya saja korban mengalami kerugian ratusan juta sebab truk box ekspedisi tersebut ikut terbakar. Saat ini KMP Naomi beserta para penumpang telah sandar di dermaga 3 Pelabuhan Bakahuni. Saat ini KMP Naomi sudah bersandar dan diperiksa apakah ada kerusakan yang diakibatkan kejadian tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bakahuni. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan mengoptimalkan peran RT untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai arahan gubernur yang meminta dirinya untuk bersikap tegas dalam menekan kasus positif corona. Wali Kota Eva Duyana akan memaksimalkan kerja Satgas COVID-19 di tingkat RT dan RW. Strategi lain yang akan dilakukan adalah memperketat mobilitas orang yang datang dari kabupaten atau kota dengan syarat rapid test. Akan mengajak seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama kita akan bentuk Satgas dari RT-RT yang ada di Kota Bandar Lampung. Mereka akan menjadi pengurus Satgas Kota Bandar Lampung, karena COVID-19 ini bukan hanya dari warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Wali Kota perempuan pertama di Bandar Lampung ini juga akan fokus menangani masalah banjir. Eva mengungkapkan bersama wakilnya Dedi Amarullah akan turun mengecek gorong-gorong dan kondisi sungai di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Setelah penyampaian ucapan selamat, acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan Kampung Tangguh Nusantara di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Melalui Kampung Tangguh ini, Eva berharap tercipta ketangguhan kebersamaan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Bandar Lampung. Diharapkan dengan keberadaan Kampung Tangguh Nusantara akan membantu warga untuk semakin tangguh, terutama dalam kebersamaan mencegah COVID-19. Di Kampung Tangguh Durian Payung ini juga terdapat rumah isolasi bagi warga yang terjangkit COVID-19. Wali Kota akan mengupayakan agar Bandar Lampung menjadi zona hijau. Ia akan berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari Satgas COVID-19, TNI, Polri, serta warga. Pusat luar biasa, apalagi katanya sudah banyak sekali di kelurahan-kelurahan, dan nanti juga Bunda akan mengajak warga yang memang ada rumahnya kosong, jangan takut, nanti setelah selesai nanti kita akan sterilisasi. Warga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu sangat penting untuk mencegah COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Forum konsultasi publik ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, serta menjadi bagian dari rangkaian agenda penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2022. Sekda Lekok membuka forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Konsultasi publik dilakukan secara virtual bersama sejumlah pihak. Forum konsultasi publik memiliki peranan penting dan strategis serta menjadi bagian dari rangkaian agenda penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif. Dengan melaksanakan forum ini diharapkan dapat menjadi wahana sekaligus upaya pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif. Setelah konsultasi publik, selanjutnya akan digelar forum gabungan SKPD, lalu diteruskan dengan Musrenbang 2022. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Kreasi kesenian dari plastik bekas, sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengisi waktu luang sesudah pulang bekerja, seorang ASN Polri membuat kerajinan rumah tangga dari sampah plastik. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengikuti anjuran pemerintah, yakni melakukan aktivitas di dalam rumah saat pandemi COVID-19. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlis Yandini undur diri.
Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Hampir setiap hari selepas melaksanakan dinas, Muhammad Fadli pergi ke tukang rongsokan. ASN di Polres Lampung Selatan membeli sampah plastik seperti bekas botol air mineral, galon, paralon, dan beberapa jenis sampah plastik lainnya. Sesampainya di rumah, sampah plastik dicuci dengan menggunakan sabun. Setelah kering, sampah plastik dipotong dan disusun agar dapat menjadi meja, kursi, tempat cuci tangan, tong sampah, guci, dan cangkir. Agar lebih menarik, berbagai kerajinan tersebut dicat warna-warni. Khusus untuk kursi, agar lebih indah dan nyaman saat digunakan, maka dilapisi dengan kulit dan busa layaknya sofa yang mahal. Dibantu 2 pekerja, dalam sehari, Muhammad Fadli mampu membuat 1 set meja dan kursi atau beberapa jenis kerajinan lainnya. Untuk 1 set meja dan kursi dijual antara Rp350 hingga Rp500.000, tergantung jenis dan ukurannya. Berkat usaha ini, lingkungan menjadi bersih dan ia mampu memperoleh penghasilan hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya diminati oleh tetangga, bentuk kerajinan yang unik dan menarik membuat hasil karyanya juga diminati oleh rekan kerja. Keuntungan yang didapat juga disisihkan untuk kegiatan sosial, seperti bedah rumah, membeli masker, penyemprotan disinfektan. Muhammad Fadli berencana terus membuat kerajinan dari sampah sebagai bagian dari aktivitas di rumah saja dan mengurangi limbah sampah plastik. Kalaupun ini ada banyak manfaatnya, saya mengharapkan di rumah itu banyak inovasi, banyak keinginan, banyak perbuatan yang bernilai positif dan bisa menghasilkan nilai-nilai rupiah dalam posisi kita saat ini sekarang. Dirinya berharap kegiatan ini bisa menginspirasi banyak orang, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.